Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda. Wa dalalata 'alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Alhamdulillah kita jumpa lagi di kelas ke-9 ya daripada kitab Tadhkiratus Shadidah ini. Yang lalu kita sudah menyelesaikan pasal babul miyah, sudah selesai alhamdulillah, dan sudah selesai tentang babul aniyah. Sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya, yaitu babul ijtihad. Babul ijtihad ini maknanya dia itu ada semacam usaha. Secara bahasa ijtihad itu adalah usaha. Usaha apa? Usaha untuk mendapatkan apa yang kita nak. Itu namanya apa? Ijtihad. Yani ijtihad itu li'anjaha fitirasa. Aku berusaha keras untuk berjaya di sekolah, di belajar. Di dalam fikih dia itu berusaha di dalam beberapa perkara. Kadangkala berusaha di dalam mengetahui mana air yang najis, yang mutanajis, mana yang tidak. Berusaha untuk mengetahui mana baju yang mutanajis, mana yang tidak. Juga berusaha untuk mengetahui hukum Allah. Nanti kalau Anda belajar usul fikih, ada yang namanya itu mujtahid. Mujtahid secara bahasa itu orang yang berusaha. Tapi di dalam istilah syarak, mujtahid adalah orang yang mampu untuk mengetahui hukum Allah langsung daripada kitab ataupun sunnah. Itu berlevel-level. Ada mujtahid mutlak, ada namanya juga mujtahid muqayyad. Pembahasannya bukan di fikih, tapi di dalam apa namanya usul fikih. Yani sekarang kita ini akan mempelajari ijtihad, tapi di dalam range yang lebih sempit sekali. Yang maknanya ijtihad ini semua boleh buat. Hampir semua orang boleh buat, berbeda dengan ijtihad yang di dalam usul fikih. Itu mungkin terutama mujtahid mutlak ya. Itu mungkin di dalam dunia ini mulai dari Islam ada sampai sekarang, mungkin mujtahid mutlak itu tak sampai 20 orang. Dalam histori Islam, bahkan sebagian ulama itu mengatakan hanya satu, yaitu Imam Syafi'i saja. Karena memang susahnya menjadi seorang mujtahid mutlak. Tapi ini ijtihad di dalam hal yang sangat simpel sekali. Ini untuk mengetahui mana arah kiblat. Khusus di sini ijtihad untuk mengetahui mana air yang suci dan mana air yang mutanajis. Mana benda yang suci, mana benda yang mutanajis. Itu mudah aja, semua boleh semua boleh buat. Itu tidak perlu Anda belajar sampai PhD semacam saya, tidak perlu ya. Ini mungkin hanya belajar sekolah rendah atau high school dah boleh dah macam-macam semacam ini. Babul ijtihad, al-ijtihad badul majhud fi tahsilil maqsud. Yani Anda badal itu mengorbankan majhud, tenaga untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan, untuk mendapatkan tujuan Anda. Dan muradif dengan ijtihad itu at-tahari itu juga berijtihad, yakni yataharra ijtihad. Sekarang kalau Anda dikatakan mutaharri maknanya detektif. Hadza yakni mutaharri Conan. Detektif Conan itu bahasa Arabnya mutaharri Conan, yakni mutaharri maknanya detektif. Tahari ini maknanya berusaha untuk menyelidiki. Karena itu mutaharri itu namanya apa? Detektif. Bahasa sekarang kalau Anda di polis atau apa. Ini pangkatnya apa? Dia ini mutaharri, maknanya mutaharri yang menyelidik. Kita cakapnya apa? Detektif. Tawakhi ini juga berusaha juga sama maknanya. Yakni tawakhil hadar maknanya prepare berhati-hati. Contohnya an yastabiha alaihima. Contohnya yaitu istabah alaihima. Ada dua air. Yang satunya suci, satunya mutanajis. Satunya dikencingi oleh kucing. Dan Anda tidak tahu mana yang suci dan mana yang mutanajis. Di sini diperlukan untuk berusaha mengetahui mana yang suci dan mana yang najis dengan beberapa cara. Mungkin contohnya satunya
diam tenang, satunya agak bergelombang. Nah, ini biasanya ini yang dikencingi apa namanya? Kucing, karena masih bergelombang. Ahaduhuma thahirun wal akhar mutanajjis. Nah, ini penting, wal akhar mutanajjis. Mana mutanajjis ini suci yang terkena apa namanya? Najis. Dia bukan najis. Kalau satunya najis tidak bisa untuk ijtihad. Au sauban, atau dua baju, atau dua bekas, atau dua tempat. Yang satunya najis, satunya mutanajis, satunya tidak. Maka dia berusaha untuk mengetahui mana yang suci dan mana yang tidak, apa namanya? Mana yang suci dan yang mana tidak suci. Hukumnya adalah tarotan yakunu jaizan wa tarotan yakunu wajiban. Kadangkala ijtihad itu jaiz, maknanya Anda boleh untuk ijtihad, boleh untuk tidak ijtihad. Kadangkala wajib, Anda wajib untuk berijtihad, tidak boleh untuk tidak apa namanya berijtihad. Sekarang kita akan mulai dengan syarat diperbolehkannya ijtihad. Maknanya Anda berijtihad, Anda boleh itu tidak ijtihad. Ijtihad ini opsional, pilihan Anda saja. Dia bukan sesuatu yang wajib. Contohnya kalau dia itu yang syaratnya yang pertama adalah an yakuna indahu ma'un au nahuhu thahirun biyakin. Ya, ini ada dua air nih, ada dua air contohnya. Ini ada dua air. Air ini di depan Anda ini ada dua baldi. Satunya suci, satunya mutanajis. Cuma Anda tidak tahu mana yang suci, mana yang mutanajis. Tapi Anda bisa saja untuk wudhu tidak menggunakan ini. Di tandas masih banyak air. Di sini Anda apa namanya? Di sini ada air yang satunya mutanajis, satunya apa namanya suci. Anda bisa untuk tidak menggunakan ini. Anda bisa untuk wudhu di tandas. Oke. Hukum ijtihad di sini itu hukumnya apa? Ya juz, tidak ada masalah. Karena itu diperbolehkan ijtihad. Kalau orang itu mempunyai air yang lain atau selainnya yang dia itu confirm sucinya, air di tandas confirm suci. Tapi satu air ini ada yang suci, ada yang tidak. Ketika Anda itu, saya kira ini yang suci, Anda wudhu dengan baldi yang ini. Loh, ini kan dhon suci, ini perkiraan saya suci. Kemungkinan besar ini suci, ini tidak suci. Tapi kalau Anda pergi ke tandas confirm suci, tidak ada kemungkinan lain dia itu tidak suci. Ai ghairul mustabah fihima. Ai bukan sesuatu yang apa namanya yang mustabah. Mustabah ini yang tidak jelas di dalamnya. Amma idza lam yakun indahu fayajibul ijtihad. Kalau seumpamanya dia tidak mempunyai air lain, airnya hanya dua ini, sudah bukan boleh ijtihad lagi. Hukum ijtihadnya adalah wajib. Ta'addudul mustabah fihi. Dibilang harus ta'addud. Maknanya airnya itu mesti dua atau lebih. Itu namanya ta'addud. Dia itu berbilang, tidak boleh satu. Tadi ini tuh baldi ini dikencingi. Dia ini mutanajis apa tidak? Dikencingi kucing apa tidak? Ada berijtihad. Tidak boleh. Karena jumlah baldinya hanya satu. Yang boleh ijtihad kalau baldinya itu jumlahnya ada dua ke atas. Itu namanya ya ta'addud tuh yaitu ta'addud. Ta'addudul mustabah fihi. Kalau seumpamanya tidak ya ta'addad, tidak berbilang, tidak dua ataupun ke atas, maka tidak boleh ijtihad. Seperti kan najasa allati waqa'a ala thawb wa juhila mahalluha fajmuhina idin qasru thawbi kulluhu. Dibilang seperti kalau ada ini satu baju, kemudian walaupun ada dua lengan, ini namanya apa di dalam bahasa lengan baju itu? Ada baby Anda kencing di salah satu lengan daripada baju, tapi Anda tidak tahu lengan yang mana. Apakah berijtihad? Tidak boleh. Karena baju ini dianggap satu. Jadi Anda tidak boleh, baby saya ada kencing di baju ini, tapi di tempat mana saya tidak tahu. Anda tidak bisa, mungkin di sebelah kiri dia kencing, jadi Anda hanya membasuh sebelah kiri saja. Tidak boleh. Anda kena membasuh semuanya. Kenapa? Karena baju itu dianggap satu. Jadi Anda tidak bisa untuk berijtihad di satu benda yang benda itu tidak berbilang, dia hanya satu. Amma idza lam yakun indahu fayajibul apa tadi? Seperti najasah yang waqa'at, yang terjatuh di atas baju dan kita tidak mengetahui di mana tempatnya, maka diwajibkan hina idin untuk membasuh baju itu semuanya. Dan harus ijtihad itu di sesuatu benda yang ada tanda-tandanya. Lah kalau Anda berijtihad di benda yang tidak ada tanda-tandanya, ya tidak sah. Contohnya apa? Kalau Anda itu berijtihad di perempuan.
Jadi ada dua perempuan, satunya saudari Anta, satunya bukan saudari Anta. Anta nak menikahi salah satunya. Anda mau berijtihad, oh saya tahu kalau saudari saya, anak dari ayah saya, tidak semacam apa baunya ada yang khas, tidak bisa. Karena tidak ada perbedaan antara perempuan dengan perempuan yang lain. Karena mungkin Anda mau menikahi perempuan yang ada di Gombak. Emak Anta cakap, dulu ayahmu pernah menikah dengan perempuan Gombak dan dia sudah punya anak perempuan umurnya sudah 20 tahun. Dan sama, Anta punya nak menikah dengan perempuan yang umurnya juga 20 tahun. Anta mau ijtihad. Tidak bisa semacam itu. Kenapa? Karena mahram itu tidak ada tanda-tandanya. Perempuan tidak ada tanda-tandanya. Ayo. An yakuna lil alamati fihi majal, yakni bisa ada tanda-tanda yang Anda mau ijtihadkan di situ. Ai yumkinu ma'rifatu thahir minal mutanajjis, yakni mungkin untuk mengetahui mana yang suci dan mana yang mutanajjis. Au ma'rifatul ladzi yuhillu minal ladzi yahrum, atau untuk mengetahui mana yang halal dan mana yang haram dengan satu tanda. Kalau seumpamanya tidak mungkin, maka tidak boleh untuk ijtihad. Seperti kalau dia itu istabahat, dia tidak tahu, dia ragu mana mahramnya dan mana yang bukan mahramnya. Karena mahram tidak bisa dinikahi, yang bukan mahram bisa untuk dinikahi. Bi ajnabiyatin mahsurat. Mahsurat ini jumlah yang tidak bisa yang bisa dihitung hanya dengan sekali lihat. Ibn Hajar mengatakan seperti 100 dan 200. Ketika ada 100 orang, 200 orang, Anda pasti ini 100 200 kut orangnya. Tapi kalau sudah beribu-ribu Anda bisa menghitung? Tidak bisa. Macam kemarin itu Muhsin datang tengok sirkus. Berapa yang hadir? Ini 100 kut Habib. 30 40 kut. Tapi kan tidak mungkin Anda cakap itu adalah 1000. Karena 1000 ada dia punya jumlahnya itu sudah tidak bisa dihitung dengan sekejap mata. Ada beberapa jumlah yang Anda tengok sekejap, Anda sudah tahu berapa itu. Ibn Hajar mengatakan 100 atau 200 mahsur. 1000 tidak mahsur. Di antara 1000 dan 200 mukhtalafun fihi. Jadi macam Anda itu nak menikah dengan satu perempuan yang ada di Gombak. Lah Gombak itu cuma ada 100 perempuan. Salah satunya adalah mahram Anda. Anda tidak bisa menikah dengan perempuan Gombak. Anda kena cari perempuan yang lain. Kenapa? Karena Anda mau ijtihad. Oh, yang namanya Siti bukan mahram saya. Tidak bisa, karena tidak ada pembeza antara mahram dan bukan mahram. Fala yajuzu lahun nikahu min ihdahuna, maka tidak diperbolehkan baginya itu untuk menikah dengan salah satunya. Wa an yakuna likullin minal mustabahi fihi aslun fit tadhiri awil hail. Dibilang dan harus salah satu daripada air itu atau salah satu daripada dua yang benda yang kita ijtihad di situ itu harus mempunyai asal suci ataupun halal. Macam mana Subtengok? An yakuna aslu kullin minal mustabahi fihi tahiran au halalan. Maka tidak sah kalau seumpamanya asalnya itu najis. Contohnya ini ada dua baldi, satunya kencing, satunya air, kan ijtihad. Tidak bisa karena kencing tidak ada yang suci. Berbeda dengan air yang mutanajis. Air yang mutanajis ada asalnya suci karena dia itu suci terkena najis. Tapi kencing tidak pernah tidak pernah suci. Air yang mutanajis dulu pernah suci. Aslinya dulu dia itu suci, kemudian terkena najis. Jadi aslinya mutanajis itu suci. Tapi aslinya kencing itu bukan suci. Begitu pula al-maitah. Oh, ini saya nak ijtihad. Ada bangkai, ada daging biasa. Saya nak ijtihad mana yang daging bangkai, mana yang daging biasa. Tidak bisa. Karena bangkai tidak pernah halal, tidak pernah halal. Begitu pula bangkai tidak pernah halal. Air kencing tidak pernah suci, bangkai juga tidak pernah halal. Anda tidak bisa ijtihad di satu benda yang tidak pernah dulu itu halal ataupun suci sama sekali. Harus sesuatu yang dulu pernah halal, dulu pernah suci dengan sesuatu yang confirm dia itu suci, tapi Anda tidak mengetahui mana yang suci, mana yang tidak suci, baru Anda boleh berijtihad. Begitu pula tidak boleh Anda itu ijtihad di perkara-perkara yang tidak ada tandanya. Macam tadi itu mahram, biasanya disebutkan di fuqaha itu macam kepemilikan. Jadi ada 2 burung merpati.
satunya merpati liar, satunya punyanya Faiz. Anda ada ijtihad. Bagaimana Anda tahu dia punya Faiz atau merpati liar? Merpati kan sama-sama saja kan, bentuk-bentuknya begitu-begitu saja. Anda tidak bisa untuk berijtihad. Kenapa? Karena tidak ada tanda yang membedakan antara milik orang dan yang liar. Wallahu a'lam. Jadi, syurutu wujud ijtihad yang tadi kita baca barusan ini adalah syarat diperbolehkannya ijtihad, dengan makna kalau Anda ijtihad pada saat itu hukumnya mubah-mubah saja, dan Anda juga boleh untuk tidak ijtihad. Di dalam case ini, surut ini, 3 syarat ini, Anda diwajibkan untuk ijtihad. Sekiranya kalau Anda tidak ijtihad, Anda itu berdosa. Apa itu? Ada 3. Yang pertama itu, dia tidak mempunyai tohirun biyakin, maknanya baldinya itu hanya 2. Satunya mutanajis dengan kencing. Dan Anda tidak punya air lagi. Maknanya Anda kalau wudu, Anda mesti menggunakan salah satu daripada 2 baldi ini. Dan satunya itu mutanajis, dan Anda tidak tahu mana yang mutanajis, mana yang suci. Akhirnya Anda ijtihad. Hukumnya wajib, karena tanpa Anda ijtihad, Anda tidak akan bisa wudu untuk sholat. Berbeda dengan kalau seumpamanya di tandas masih ada air lagi. Ketika itu ijtihad itu hukumnya mubah, bukan hukumnya jawaz, bukan hukumnya wajib. Yang kedua, an la yablughal ma'u bil khalti kullataini wala taghayyur. Ini ibaratnya fi rokakah ya nih. Maknanya ada 2 baldi. Anda tahu 2 baldi ini satunya suci, satunya dikencingi kucing, satunya mutanajis. Confirm itu. Cuma masalahnya di sini Anda tidak tahu mana yang suci dan mana yang mutanajis. Kalau Anda campur jadi satu, dia tidak sampai 2 kulah. Nah, kalau tidak sampai 2 kulah, satunya suci, satunya mutanajis, kan maknanya ada air yang suci, terkena mutanajis kan, dan tidak sampai 2 kulah. Hukumnya air itu akan menjadi mutanajis, walaupun tidak ada taghayyur, walaupun tidak ada taghayyur. Nah, kalau seumpamanya 2 baldi ini Anda campur tidak sampai 2 kulah, kalau seumpamanya 2 baldi ini Anda campur dan tidak bisa sampai 2 kulah, ketika itu Anda wajib ijtihad, tidak boleh Anda campur. Karena kalau Anda campur, dia tidak akan bisa menjadi suci. Berbeda kalau seumpamanya 2 baldi ini Anda campur lebih daripada 2 kulah. Dan kalau lebih pada 2 kulah, dia itu tidak akan menjadi mutanajis kecuali dengan taghayyur. Kalau Anda campur lebih daripada 2 kulah dan tidak ada taghayyur, Anda tidak perlu ijtihad. Bisa langsung Anda campur. Tapi masalahnya ini Anda campur pun tidak sampai 2 kulah. Tidak sampai 2 kulah. Tidak sampai 2 kulah. Dan ketika tidak sampai 2 kulah, dia akan menjadi mutanajis. Walaupun tidak ada taghayyur. Apalagi kalau ada taghayyur. Jadi ini kuningnya sedikit. Ini kuning terkena kencing, ini tidak. Anda campur. Dia tidak sampai 2 kulah dan tidak ada perubahan. Air-airnya tetap aja tetap saja jernih. Tetap dia itu mutanajis. Apalagi setelah dicampur malah ada perubahan menjadi kuning. Ya lebih confirm lagi najisnya. Najisnya lebih confirm lagi. An yadhiqal waqt, dan harus waktunya itu Waktunya itu sempit. Kalau waktunya sempit, ya Anda sudah wajib untuk ijtihad, tidak bisa untuk ditunda-tunda lagi. Tengok di bawahnya nomor 2 itu. Dan sebagian daripada ulama, idza dzukirahum wa ba'duhum, kalau ada di dalam fikih itu dhamirul jama', sawa'un dhamirul munfasil atau dhamirul muttasil, maknanya itu adalah para ashabul wujuh. Maknanya ashab ini muridnya Imam Syafi'i atau bukan, tapi masih di dalam kategori 4 tahun ke 400, itu namanya ashabul wujuh. Wa ba'duhum yazidu min syuruti, dan sebagian daripada ulama itu menambah di antara syurutnya ijtihad, yang sebagian daripada ashabul Syafi'i menambah daripada syurutul ijtihad baqaul mustabihin, dan harus mustahidin itu harus baqa, tetap ada. Maknanya bukan sudah jelas, sudah tiba-tiba Anda naik ijtihad sudah jelas mana yang najis, mana yang mutanajis, mana yang tidak perlu ijtihad lagi. Dan Anda mesti mengetahui salah satunya ini mutanajis, tapi Anda tidak tahu yang mana. Atau
Anda tidak perlu tahu, tapi cukup dhon. Dan dhon itu daripada bi khobari adlir riwayah, yang dikhabarkan oleh adlur riwayah. Maknanya adlur riwayah ini walaupun yang mengkhabari Anda perempuan tidak ada masalah. Wal hasr fil mustabah, harus hasr. Maknanya baldinya itu tidak sampai ghairu mahsur. Berapa ghairu mahsur? Tadi itu di atas 1000. Kalau baldinya di atas 1000, Anda diperbolehkan untuk mengambil manapun tanpa ijtihad. Wattisa'ul waqt lil ijtihad, dan waktunya itu cukup untuk ijtihad, untuk bersuci dan untuk sholat. Kalau tidak, wajib untuk sholat dan mengulangi. Wa an la yakhsha minhu dararan kal musyammas. Dan hendaknya ketika dia itu nak berijtihad, air yang dia akan gunakan tuh dia tidak takut untuk sakit daripada menggunakan air itu. Contohnya airnya itu air musyammas. Kalau airnya itu musyammas, ya dia tidak wajib berijtihad. Maknanya malah haram untuk berijtihad nanti. Wa an yaslama minat ta'arud ka khobari adleni ta'adarul jama' bainahuma fayatasaqatan. Yakni tidak ada ta'arud. Contohnya Faiz mengatakan kepada saya, oh salah satu daripada ini dikencingi dikencingi kucing. Satunya tidak. Dan dua-duanya sama-sama kuatnya. Kalau sama-sama kuatnya, tidak dianggap khobar kedua-duanya, Anda boleh ambil satu tanpa ijtihad. Kecuali kalau dua-duanya adil, tapi satunya lebih sikoh. Memang adil, tapi Faiz ini lebih best. Ketika itu Anda diperbolehkan untuk mengambil khobarnya Faiz, dan Anda diperbolehkan untuk ijtihad atau diwajibkan untuk ijtihad, terpulang kepada terpenuhi syurutnya atau tidak. Masailu fil ijtihad. Masalah-masalah di dalam ijtihad. Sebenarnya masalah-masalah ini adalah aplikasi daripada syurutul ijtihad. Dia bukan sesuatu yang asing, tidak. Akan tetapi daripada syurut ijtihad yang sudah kita ketahui, ada beberapa masail juz'iyah yang bisa kita aplikasikan daripada masail juz'iyah itu. Yaitu namanya masail. Tengok. Nanti dia akan kembali kepada syurut-syurut yang ada yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, idza shtabaha alaihi ma'un tahirun bima'i wardin fala yajuzul ijtihad. Kalau seumpamanya ada dua baldi, satunya suci, satunya air mawar, tidak boleh ijtihad. Kenapa? Karena tidak punya aslun fit tathhir. Syaratnya kan harus salah satunya itu mempunyai asal fit tathhir. Apakah air mawar pernah suci? Tidak pernah. Air mawar sejak dia diciptakan, dia itu tidak mensucikan. Jadi tidak mensucikan, bukan aslun fit toharoh ya, aslun fit tathhir. Dia suci tapi tidak mensucikan. Fayatawaddau idza shtabaha alaihi ma'un tahirun bima'in wardin, yani bukan ma'un tahirun ya, ma'un mutahhirun ya namanya. Ma'un mutahhirun. Dengan air mawar, maka dia itu tidak diperbolehkan untuk berijtihad. Maka dia wajib untuk wudhu dengan kedua-duanya. Maknanya Anda wudhu sekali dengan ini, wudhu sekali dengan ini. Karena confirm pasti ada satu yang suci. Fayasihul wudhu bi ahadihima. Kalau Anda wudhu kan ada dua baldi, satunya air mawar, satunya air biasa, dan Anda tidak mengetahui mana air mawar dan mana air biasa. Anda tidak mengetahui mana air mawar, mana air biasa. Sudah, wudhu saja 2 kali. Karena confirm salah satunya pasti air yang suci. Loh, tapi nanti Habib, ketika kita niat itu kita tidak yakin, tidak ada masalah. At-taraddud wa adamul jazm, ketika Anda berniat apakah ini air biasa atau air mawar, dimaafkan lid darurah. Sebagian ulama membuat satu kaifiyah yang baru. Jadi kan masalahnya ini kan tidak adanya jazm biniyah. Ada cara di dalam kitab-kitab fikih yang mutaqaddimin seperti itu Fathul Muhtaq disebutkan cara-cara ini. Masalahnya kan Anda tidak bisa untuk berwudu dengan niat yang jazm. Yang lainnya tidak ada masalah. Masalahnya fuqaha itu di dalam niat. Di dalam niat Anda itu ketika niat Anda tidak boleh mutaraddid. Anda mesti yakin kalau memang ini adalah ibadah yang sah. Nah, ketika Anda itu berwudu dengan air yang Anda tidak ketahui air ini sah atau tidak, akan ada semacam taraddud, akan ada semacam ketidakyakinan ketika Anda itu berwudu. Dan ketidakyakinan di dalam niat, di dalam ibadah, itu
itu tidak diperbolehkan. Anda harus beribadah dalam keadaan ketika Anda itu berniat. Anda yakin ibadah Anda itu sah. Lah kalau sholat Allah ini sah apa tidak ya? Tidak boleh semacam itu. Ketika Anda wudhu, Anda menggunakan baldi yang pertama, Anda niat, ini sah apa tidak ya? Masalah yang sama akan terjadi ketika Anda menggunakan baldi yang kedua. Karena Anda tidak tahu mana yang air mawar, mana yang air yang bukan air apa namanya? Bukan air mawar. Nah, terus gimana Habib? Masalah ini dimaafkan oleh fuqaha, tidak ada masalah. Anda berwudhu 2 kali dan dimaafkan, tidak jazm finiyah. Akan tetapi Ibn Hajar mengatakan bahwasanya ada cara. Yang dengan cara itu Anda akan bisa untuk yakin di dalam niat. Macam mana Anda ambil satu tangan dari sini air, satu tangan daripada baldi yang kedua. Jadi ada 2 baldi, Anda berniat. Settle. Confirm salah satu daripada air yang di tangan itu adalah apa namanya? Ada air suci mensucikan. Pada saat itu ada jazm finiyah. Kemudian Anda takkis, Anda ambil yang sini, Anda ambil yang sini, Anda takkis semacam itu. Tidak ada masalah. Anda balik. Tidak perlu niat untuk itu. Yang pertama saja perlu apa namanya? Perlu niat. Tidak ada masalah. Mumtaz. Kemudian Anda wudhu semacam biasa. Sebagian ulama mewajibkan kaifiyah yang kedua itu. Tapi Ibn Hajar mengatakan wadhahiru kalamil ashab, wadhahiru kalamil ashab itu tidak wajib untuk cara ini, tapi hukumnya apa? Sunnah saja. Yang kedua, idzastabaha alaihi ma'un thahirun bi baulin. Kalau seumpamanya ada 2 baldi, satunya air, satunya kencing, tidak harus ijtihad tentang. Kenapa? Karena syaratnya ijtihad apa? Harus dua-duanya itu mempunyai aslun fit tadhir, sedangkan kencing tidak pernah 1 detik pun sejak dia diciptakan dia itu suci. Maka tidak diperbolehkan ijtihad. Terus macam mana? Fayurikuhuma aw yakhlituhuma. Maka dia itu kedua baldi itu dibuang atau dicampur kemudian dibuang, tidak ada masalah. Tsumma yatayammam, kemudian baru dia bertayamum. Tidak boleh dia tayamum sebelum dia membuang air. Tidak boleh. Kenapa? Karena syurutnya tayamum tidak ada air. Dengan ini ada air. Karena Allah mengatakan fa'in lam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu tidak dapat air, tayamum. Sedangkan air ini ada. Wa inna ma yaf'alu dzalika li'anna tayammuma la yasihu ma'a wujudil ma'. Kenapa dia melakukan semacam itu? Karena tayamum dengan adanya air tidak sah. Maknanya Anda kena menuang air dulu baru Anda bertayamum. Dan tidak bisa, ya sudah, Anda wudhu saja dengan keduanya seperti apa yang Anda lakukan di dalam, kalau salah satunya baldi itu air, salah satunya air mawar. Kan diwajibkan Anda untuk berwudhu 2 kali dengan setiap baldi daripadanya. Kalau satunya air kencing, satunya air biasa, ya sama saja, tidak boleh. Loh, apa bedanya? Iya, beda. Kalau air kencing itu najis. Kalau Anda menggunakan air kencing untuk berwudu, akhirnya Anda itu dikatakan tatumuh. Apa itu tatumuh bin najasah? Tatumuh bin najasah adalah Anda meletakkan najis di badan Anda tanpa hajat. Itu di dalam syariat haram. Sedangkan meletakkan air mawar di dalam badan tanpa hajat tidak haram. Meletakkan najis di dalam badan tanpa hajat hukumnya haram. Li'anna fihi tadammuhan bin najasah wa huwa haram. Jadi tadammuh itu Anda meletakkan najis di dalam kulit Anda, dalam salah satu bagian daripada tubuh Anda tanpa adanya hajat, itu hukumnya apa namanya? Haram. Berbeda kalau ada hajat. Contohnya apa itu Habib? Ada hajat orang-orang yang kerjanya bacor. Apa yang sembelih kambing, sembelih sapi. Loh, itu kan semuanya kan ada apa namanya? Ada najasah kan. Tapi kan dia kan pasti akan berhubungan dengan najis. Kemudian yang di lab-lab itu suruh kencing. Anda kalau ke hospital kan kita kan disuruh kencing kan. Saya ke hospital Pusrawi dulu itu check up itu pasti darah kencing, confirm itu sudah kencing. Nak cek gula, nak cek macam-macam. Loh, itu yang di lab-lab itu. Yang di lab-lab dia punya kerja kan berhubungan dengan najasah kan. Bila-bila terkena kencingnya orang, bila-bila terkena darahnya orang, itu kan ada hajatnya itu kan.
Kalau hajatnya tidak ada masalah. Berbeda kalau tidak ada hajatnya. Kencing. Nah, itu haram hukumnya. Itu haram. Dulu tuh ada cerita lucu, ada orang itu tengok apa itu namanya kotoran. Ini dikira ini kotoran apa coklat ya? Bukan, ini kotoran, bukan coklat, bukan kotoran, bukan coklat. Dia ambil. Nah, benar kan kotoran? Ya Allah, kotoran. Tangannya najis, dia bau kotoran, kepalanya pun juga apa namanya? Najis. Wa idza istabaha alaihi inaan. Dibilang kalau dia itu ada dua baldi semacam ini. Oke. Satunya suci, satunya kencingnya kambing. Mumtaz. Anda perlu ijtihad. Oh, ini yang suci, ini yang suci. Anda guna untuk wudhu, kemudian lepas itu Anda tuang yang satunya. Anda tuang. Kenapa? Karena nanti kalau seumpamanya masuk waktu sholat yang lain, Anda wajib ijtihad lagi. Oh, setelah ijtihad, sholat duhur Anda mengatakan ini yang suci. Sholat asar Anda mengatakan ini yang suci. Apakah saya wajib untuk berwudhu dengan yang baldi yang satunya? Dikatakan tidak. Apa namanya? Anda wajib untuk bertayamum. Wajib untuk bertayamum. Loh, maknanya kalau saya yang asar itu ini yang suci, maknanya ketika duhur saya menggunakan najis, tidak. Dibilang al-ijtihad la yanqudul ijtihad. Ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Maknanya yang kedua, ijtihad yang kedua itu tidak berlaku, Anda tuang semua, karena yang pertama pun juga sudah mutanajis karena ijtihad yang kedua sudah mutanajis karena ijtihad yang pertama, kemudian Anda bertayamum. So, tengok, idza stabaha alaihi inaan. Kalau seumpamanya ada dua bekas, ada dua baldi yang ada airnya, dan Anda itu ragu, salah satunya itu suci, satunya itu mutanajis, tapi Anda tidak tahu mana yang suci, mana yang mutanajis. Kemudian setelah Anda berijtihad, Anda yakin salah satunya ini contohnya sebelah kanan ini suci, maka Anda kena memakainya dan disunahkan baginya untuk menuang yang satunya. Kalau dia tidak menuangnya dan masuk waktu sholat yang lain, dia wajib untuk ijtihad lagi. Karena setiap sholat Anda wajib untuk berijtihad. Kalau seumpamanya ijtihadnya yang kedua itu sesuai dengan ijtihad yang pertama, makanya ijtihad yang kedua juga mengatakan ini yang suci dan ini yang najis, masalah settle. Tapi ditakutkan ijtihad yang kedua itu hasilnya berbeda dengan ijtihad yang pertama, terus macam mana? Loh, maknanya kalau ijtihad yang kedua itu hasilnya berbeza, maknanya ijtihad yang kedua mengatakan orang itu ketika ijtihad yang pertama menggunakan air yang mutanajis kan. Ayo. Dibilang kalau seumpamanya ijtihadnya yang kedua itu sesuai dengan ijtihad yang pertama, maka tidak ada masalah. Amilah bihi. Kalau seumpamanya ijtihad yang kedua itu tidak sesuai dengan ijtihad yang pertama, maka tidak boleh dia untuk memakai ijtihad yang kedua. Akan tetapi dua-duanya kena dituang, dan dia kena bertayamum, dan dia kena sholat, dan dia tidak mengulangi sholatnya. Dan ijtihad yang kedua tidak membatalkan ijtihad yang pertama, dengan maknanya apa yang dibuat oleh ijtihad yang pertama, dia sudah melakukan apa yang dia mampu, dan dia wudhu dengan air yang suci, dan ijtihad yang kedua tidak bisa membatalkan ijtihad yang pertama, dengan makna air yang dia pakai tidak menjadi najis, itu saja. Dan dia tidak boleh untuk menggunakan ijtihad yang kedua, karena ijtihad yang kedua sudah dihukum. Karena air yang ijtihad yang kedua itu sudah dihukumi mutanajis dengan ijtihad yang pertama. Yang keempat, yajibul ijtihad alal qasir. In qadara alaihi wa illa falahu taklid. Orang yang bisa melihat, yang tidak buta, dia wajib untuk berijtihad. Kalau dia tidak mampu berijtihad, dia bisa untuk taklid. Apa itu taklid? Taklid adalah bagaimana Anda itu mengambil perkataan orang lain tanpa dalil. Itu namanya taklid. Di dalam agama itu ya memang semacam itu. Ada yang namanya taklid. Bila-bila memang orang itu proses dalil itu susah, Ustaz Faiz. Dia bukan semua orang itu bisa untuk memproses dalil.
proses dalil itu sangat susah sekali. Begitu pula mungkin dia tidak tahu ketika mana dua baldi ini mana yang suci, mana tidak. Dia mungkin tidak mampu untuk berijtihad. Dia ambil kata orang aja. Saya ambil katanya Fahru Razi ini. Oh ini yang apa namanya? Ini yang suci. Saya tahu masalah. Kalau saya mampu, ya saya wajib untuk berijtihad. Kalau saya tidak mampu, saya boleh untuk taklid. Kalau orang buta, dia boleh taklid langsung. Adapun orang buta yang bisa untuk berijtihad dibilang wala wa yajuzu lil a'mal qadir, dan boleh untuk orang buta yang qadir yang mampu untuk berijtihad boleh untuk taklid langsung. Tidak perlu dia, loh saya kan mampu untuk berijtihad, apakah saya macam seorang yang tidak buta? Orang yang tidak buta kalau mampu berijtihad tidak boleh taklid. Dia kena berijtihad, kalau tidak mampu boleh taklid. Orang yang buta dan dia mampu berijtihad tidak wajib untuk berijtihad, boleh langsung untuk taklid. Balahu taklid. Dibilang yang kelima, idza akhbarahu bi tanajjusil mustabah bihi thiqatun wa bayyana sabab i'tamadahu. Kalau seumpamanya ada orang, ini satu daripada dua baldi ini najis. Yang mana? Oh yang ini yang najis. Dan yang mengkabari saya siapa? Muhsin, dan Muhsin itu thiqah. Dan dia menyebutkan sebabnya. Baldi ini najis karena tadi saya lihat ada kambing mengencinginya. Maka saya boleh untuk amik perkataannya Muhsin. Ataupun yang mengatakan saya orang lain dan orang lain itu thiqah dan dia itu alim. Dan mazhabnya sama seperti saya, mazhab Syafi'i juga sama. Muhsin mengatakan baldi ini najis. Dan Muhsin adalah faqihun Syafi'i. Saya pun juga mazhabnya Syafi'i juga. Saya boleh untuk mengikuti pendapatnya Muhsin walaupun Muhsin tidak menyebutkan kenapa itu najis. Kenapa? Karena zahirnya dia itu faqihun Syafi'i. Dibilang wa kadzalika in kana faqihan. Begitu pula kalau yang menghabari saya itu seorang faqih, dan seorang faqih itu mazhabnya sama dengan mazhab saya walaupun dia tidak menjelaskan kenapa ini apa namanya najis, karena biasanya ketika Muhsin mengatakan ini adalah mutanajis, dia akan mengatakan itu mutanajis sesuai dengan apa yang dia yakini sebagai apa namanya mazhab yang dia peluk berbeza dengan kalau yang mazhabnya itu berbeza. Muhsin ini Hanafi, dia kena menjelaskan sebab kenapa ini najis, karena mungkin apa yang menjadikan air najis di dalam mazhab Hanafi berbeza dengan apa yang menjadikan air najis di dalam mazhab Syafi'i. Seperti apa yang dikatakan oleh Sohibu Sofwati Zubat wa yutaharra listibahi tohirin binajisin walau li'a'ma qadirin, dan diijtihadkan dan wajib untuk berijtihad listibahi tohirin, karena istibah, karena kerancuan, keraguan antara sesuatu yang suci dengan apa? Najis. Najis ini bukan najis yang hakiki tapi mutanajis, hati-hati. Wa yutaharra listibahi tohirin binajisin ay bi mutanajisin. Walaupun li'a'ma qadiri, walaupun untuk a'ma yang qadir, maknanya a'ma yang bisa berijtihad boleh berijtihad. Adapun orang yang tidak a'ma wajib berijtihad. Lal kummi, dan tidak boleh kum ini lengan ini. Maknanya kalau lengannya ada satu baju kan ada dua lengan. Saya tidak tahu mana lengan yang dikencingi oleh kucing. Tidak boleh Anda berijtihad. Oh lengan kanan, saya hanya mencuci lengan kanannya saja, tidak boleh. Karena dua lengan satu baju, dia dianggap di dalam satu baju, kecuali kalau lengannya itu Anda potong, akhirnya menjadi dua. Lal kummi wal bauli, oh satunya air, satunya kencing, tidak boleh itu berijtihad. Wa maitatin, oh mana daging wagyu, mana bangkai wagyu, tidak boleh. Wa ma'wardin, dan satunya baldi air, satunya air mawar, tidak boleh. Kenapa? Laisa lahu aslun fit tadhir wa khamrin, oh satunya air, satunya futka, tidak boleh itu berijtihad karena khamar itu laisa lahu aslun fit tadhir. Wa dari utnin itu susu atan itu himar betina. Utnin itu katanya jamaknya utun. Atan jamaknya utun. Di dalam nazo menjadi utnin. Nah, susu itu hukumnya macam maknya. Maknanya kalau emaknya halal, susunya halal. Kuda halal apa tidak?
Makan kuda halal, susunya juga halal. Kambing halal apa tidak? Halal, susunya halal. Lembu halal apa tidak? Susunya juga halal. Unta halal apa tidak? Halal, susunya juga halal. Orang-orang haji itu biasanya makan minumnya minum susu unta. Saya tak tahu. Saya belum pernah minum susu unta. Saya dengan susu putih itu saya macam geli saya tak beli minum susu. Cuma katanya orang yang pernah minum susu onta katanya rasanya masam-masam. Tidak ada masalah, dia halal. Lah, keledai dagingnya tuh haram. Lah, susu keledai betina sama haram dan dia itu najis sama. Wirdin wa khamrin dari utnin mahroma. Beda. Himarul wahsi itu dia halal. Makanya kalau himarul wahsi halal, susunya pun juga halal. Lah, himar wahsi ini bukan keledai liar. Himar wahsi ini zebra. Hati-hati, maknanya himar wahsi menurut fuqaha itu zebra. Kita di Malaysia ini mengatakan zebra itu kuda. Kuda zebra apa Anda cakap? Hah? Kuda belang kan? Itu bukan daripada jenis kuda itu. Itu jenis keledai. Orang Arab mengatakan itu adalah keledai. Dibilang himarun wahsi, dibilang al-mukhattab yang ada garis-garisnya. Apa namanya? Belangnya itu apa namanya? Zebra. Jadi kuda itu bukan jenis kuda tapi jenis keledai dan dagingnya halal. Dagingnya halal ya. Ini Anda mungkin buat usaha keledai apa namanya sate zebra. Satunya hitam putih. Wallahu alam. Nanti kalau ada pertanyaannya lepas akhir-akhir. Mahroma apa namanya? Ijtihad di dalam mahram, mana mahram saya, mana yang bukan mahram saya itu tidak bisa. Karena tidak ada tanda-tanda yang bisa membedakan mana mahram yang mana yang bukan haram. Al-kum al-mustabah bihi li adami ta'addud. Ini sama saja penjelasannya. Kum itu maknanya apa itu? Kerah baju, lengan baju tidak bisa, tidak berbilang. Walal mustabah bilbul dan bukan yang dengan istibah dengan kencing karena kencing tidak mempunyai aslun fit tadhir. Begitu pula wala mustabah bil maitah juga tidak mempunyai aslun fil hail. Walal mustabah bima'il warad juga tidak ada aslun fit tadhir. Walal mustabah bil khamr dan tidak ada yang mustabah dengan khamr dengan arak. Kenapa? Karena mana arak, mana yang air. Karena air tidak mempunyai aslun fit tadhir ataupun hail. Walal mustabah bidarril utun wa huwa labanu unsal himar. Susu daripada keledai betina. Kenapa? Karena susu keledai betina itu tidak halal. Mana yang air, mana yang susu keledai betina. Atau mana yang susu sapi, mana susu keledai betina. Tidak bisa semacam itu. Walal mustabah bil mahram karena tidak ada alamahnya. Jadi, dengan ini setelah sudah babul ijtihad. Sekarang kita akan masuk ke bab yang selanjutnya yaitu babus siwak. Babu siwak ini dikatakan wayutlaku alaihi babu khisalil fitrah. Babu siwak ini juga kadang-kala dalam kitab-kitab yang lain, dalam Zubat terutama, tidak ada babu siwak itu. Adanya babul apa namanya? Khisalil fitrah. Babu khisalil fitrah. Ya, dan di antara khisal fitrah ini sifat. Khisalnya adalah sifat. Sifat atau perkara-perkara. Biasanya dikatakan khisal ini sifat, lebih ke sifat. Yakni al-khisalul hamidah. Sifat-sifat yang mulia. Yang mana khisalul fitrah ini sebenarnya bukan hanya siwak. Cuma siwak ini yang paling banyak pembahasannya dan yang paling dominan di dalam pembahasannya dalam kitab fikih. Akhirnya bab khisal fitrah ini juga dinamakan babus siwak, tagliban. Ai al-khilqah maknanya khisal fitrah, maknanya sesuatu yang natural, yang alami, yang manusia pasti menyukainya. Dan dinamakan babus siwak li'anna mu'dhamal kalami fihi. Dinamakan juga babus siwak karena majoriti pembahasannya di dalam siwak. Anda akan melihat bab yang paling di dalam khisal fitrah yang banyak memakan tempat, yang banyak pembahasannya paling banyak itu pasal apa namanya? Pasal siwak. Yang lain-lainnya tidak sebanyak siwak.
Wahia al-khoslatul ula, dibilang apa saja khisal fitrah itu ada beberapa, ada 5 atau 6. Yang pertama adalah siwak, maknanya bersiwak. Sekarang ini tidak mesti Anda itu bersiwak ya. Banyak orang itu memahami bahwasanya siwak itu adalah siwak-siwak yang macam apa? Kayu kayu sugi atau dibilang kayu arak. Loh, memang itu dulu itu memang digunakan. Cuma apa ya? Jangan Anda itu memahami fikih itu tekstual. Ya ini saya rasa perbedaan antara orang yang belajar fikih saja dan memix fikih, memadukan fikih dengan ilmu-ilmu yang lain. Ada yang namanya perkara-perkara yang kuli, dan ini bukan hanya saya yang cakap. Anda akan tengok dalam fuqaha itu mengatakan bahwasanya makna siwak itu adalah Anda itu menyikat dengan sesuatu yang khoshin, dengan sesuatu yang kasar. Dibilang tafrikul asnan, farkul asnan, Anda menggaruk atau menyikat gigi dengan sesuatu yang kasar. Dengan sesuatu yang kasar. Tidak mesti dengan tidak mesti dengan kayu sogi. Walaupun mungkin bisa diperdebatkan bahwasanya dengan kayu sogi itu lebih afdol, dengan kayu arok lebih afdol daripada dengan kayu-kayu yang lain. Itu bisa diperdebatkan. Dan ini mungkin dan mengatakan memang benar lebih afdol, mungkin tidak lebih afdol. Tapi intinya yang namanya siwak itu bukan hanya dengan kayu sogi. Sikat gigi yang Anda lakukan sehari-hari itu kalau Anda niatkan dengan siwak itu juga Anda sudah mendapat pahala sama seperti siwak. Karena dulu itu saya itu kan jumpa dengan orang-orang yang mungkin hanya belajar fikih itu letterlek. Letterlek itu dengan makna belajar fikih itu hanya pokoknya masalah ini ya masalah ini. Dia tidak bisa untuk melihat poin yang lebih umum daripada setiap masalah. Akhirnya ketika ada orang itu mengungkapkan pendapat-pendapat yang di dalam fikih yang dia pahami dengan sesuatu yang lebih umum, itu dibid'ahkan, itu disesatkan, itu diliberalkan. Ini adalah pendapat-pendapat liberal, tak semacam itu cara berpikir fikih. Anda mesti paham, fikih itu adalah paham. Maknanya Anda belajar di dalam fikih itu bukan hanya belajar masail al-juz'iyah. Anda mesti memahami bahwasanya dalam masail juz'iyah ini mempunyai satu titik temu dengan masail-masail yang lain yang kita kenal dengan nama illah. Dan illah itu perkara yang lebih umum pada setiap masalah. Kalau Anda bisa memahami ini di dalam level ini, nanti level-level yang tinggi-tinggi itu akan mudah. Itu akan akan mudah karena fuqaha tidak membahas masail secara khusus, walaupun membahas masail secara khusus adalah jalan yang paling mudah untuk memahami maksud dan ilal daripada setiap masalah. Dan cara berpikir fikih semacam ini, saya kira ini yang akan membuat seseorang itu mempunyai malakah fikih dengan lebih cepat daripada hanya orang yang hanya tengok setiap masalah dengan dengan juz'iyah, dengan masalah itu secara spesifik. Wallahu a'lam. Khoslah yang pertama adalah asyiwak. Ta'rifnya lughatan adalah wasyar'an dalkul asnan wa mahalaiha bikulli syai'in khosin hada. Dalam syariat pun yang namanya siwak itu adalah dalk. Anda memijit gigi-gigi Anda, menyikat gigi-gigi Anda dan sekitarnya dengan segala sesuatu yang khosin, dengan segala sesuatu yang kasar. Tidak mesti dengan kayu sogi itu. Fadlu siwak di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni keutamaan siwak itu di dalam hadis itu diriwayatkan bahwasanya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau aku tidak ingin memberatkan umatku, maka aku akan suruh untuk bersiwak di setiap sholat. Maknanya aku akan wajibkan bersiwak setiap sholat, tapi karena aku tidak ingin memberatkan umatku, tidak, hanya siwak aku jadikan aku jadikan sunnah saja. Dan di dalam riwayat ma'akul liwudu, di dalam riwayat yang lain dan di dalam setiap wudu, bukan di dalam setiap sholat. Wa qala kadzalik as-siwaku madharatun lil fam mardotun lil rabb wa majlatun lil basar. Dibilang siwak itu adalah cara mensucikan mulut dan cara
untuk mendapatkan ridho Allah dan cara untuk menerangkan basor. Apa itu basor? Penglihatan. Maknanya kalau Anda ada minus seperti saya ini pakai siwak, mata akan jelas. Wa qala aidan rakaatani bi siwakin khairum min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Dan ada hadis yang lain mengatakan fadlu sholati bi siwak ala sholati bi ghairi siwak sab'ina Devan. Dibilang fadilah sholat dengan siwak di atas sholat yang tidak bersiwak 70 kali lipat. Fawaidu siwak, faedah memakai siwak. Ada banyak. Sebagian itu menulisnya sampai 70. Di antaranya adalah bisa yazidu fil fasohah. Kalamnya itu lebih fasih dan lebih pandai dan lebih cepat lebih kuat hafalannya, lebih cepat hafalannya. Matanya itu tajam. Wa yusahilun nazar. Kalau dicabut nyawanya itu mudah. Wa yurhibul adu, membuat musuh itu takut. Cerita-cerita ma'ruf ya, dibilang cerita ma'ruf ya, pasti ada sudah pernah dengar, cuma saya ulangi lagi secara singkat. Dulu itu ada tentara diutus oleh Sayyidina Umar. Kok tak menang-menang tentara ini? Akhirnya ke Sayyidina Umar melapor, kami sudah berperang lama tapi tak menang-menang. Ada apa? Katanya Sayyidina Umar, pasti ada satu sunnah yang kalian tinggalkan. Pikir apa ya sunnah yang kita tinggalkan? Baru anunya itu, qaidnya itu cakap, iya kalian tak pakai siwak. Oh iya, kita tak pakai siwak. Kita cari siwak. Akhirnya dia cari kayu arok, jumbo kayu arok, dipotong-potong, kemudian dibuat siwak. Semuanya macam ini, siwak, pakai siwak semua. Musuhnya tengok, alamak, orang-orang muslim dah siap-siap nak makan kita dah. Mereka dah bersihkan gigi mereka. Akhirnya sebab musuh tengok semacam itu, mereka punya mental itu down. Maknawiyat, spirit. Jadi perang itu, spirit itu sangat-sangat mempengaruhi loh. Yakni spirit berperang itu moral lah, ya. Moral mereka itu tinggi. Lah, karena mereka tengok orang mukmin buat semacam itu, moral mereka jatuh. Mereka kira orang muslim nak makan mereka, sebab itu Allah beri kemenangan terhadap orang muslim. Saya tak tahu cerita ini benar apa tak. Cuma para masyayikh di Tarim pasti menceritakan cerita ini di dalam ketika masuk babu siwak. Itu kan yurhibul adu. Yakni siwak itu membuat musuh itu takut. Wa yudha'iful ajr, melipat gandakan pahala. Wa yubti usyaiba, membuat uban itu kurang, lemah, lambat. Sekarang tengok budak-budak umur 20 tahun, 30 tahun dah banyak uban. Faiz banyak uban. Wa yutayyib raihatal fan, mewangikan bau mulut. Wa yuzilul qalah itu kuning-kuning itu karak-karak gigi itu, karang-karang gigi. Wa sufratul asnan, dan kuning-kuningnya gigi. Qalah itu yang menjadi hitam-hitam itu. Sufrah itu yang kuning-kuning gitu. Wa yasuddul lisah, gusinya itu kuat, solid. Wa yusoffil khilqah, saya tak tahu yusoffil khilqah ini, yusofi ini maknanya mensterilkan. Khilqah ini mungkin kulitnya kulitnya cantik, ikut mencantikkan kulit. Wallahu alam, ini kena tengok sana. Yusofil khilqah apa ya? Membuat orang handsome enggak? Orang handsome enggak? Wa yurdir Rabb ini membuat Allah ridho dan memutihkan gigi, dan yurithul ghina wal yusur, buat kaya. Habib saya nak kaya, siwak. Wa yudhibus suda, buat pening hilang. Wa urukir raus ini mungkin migrain. Yakni sakit-sakit kepala semuanya itu hilang. Wa yusahhihul ma'idah wa yuqawwiha, yang punya gastrik itu bersiwak. Wa yuqawwiha, yakni mengkuatkan lambung.
wa yutahhirul qalb, mensucikan hati, wa a'dhamuha annahu yudzakiru syahadata indal maut, dan yang paling besar, siwak itu akan membuat Anda ingat syahadah ketika Anda meninggal. Hukum-hukum siwak ada 5. Kadangkala siwak itu wajib. Bila siwak itu wajib, kalau seumpamanya menghilangkan najasah, tidak mungkin kecuali dengan dengan siwak. Atau ketika Anda itu nak sholat Jumat, mulut Anda itu bau, dan Anda untuk menghilangkan bau mulut mesti siwak. Ketika itu hukumnya siwak wajib, karena kalau Anda datang sholat Jumat dengan mulut Anda bau, kan mengganggu orang-orang di samping Anda kan. Harus bersiwak dulu. Ketika itu untuk menghilangkan bau yang membuat orang terganggu dan mengganggu orang itu haram, menghilangkannya dengan siwak, maka siwak itu hukumnya wajib. Begitu pula kalau Anda nazar siwak, siwak itu hukumnya sunnah. Kalau Anda nadarkan menjadi wajib. Mandub wa huwal asal wa yata'akkadu fi mawadi'a asyara ilaiha ba'duhum, yakni asal sunnah itu, asal siwak itu sunnah, tapi kadangkala menjadi sunnatun muakkadah di beberapa tempat. Dibilang wa yusannu istiwakun, ada nadom yang mengatakan yusannu istiwakun kulla waqtin wa qad atat, dan disunahkan untuk bersiwak setiap waktu, dan ada beberapa tempat itu menjadi sunnah muakkadah, khossal mubasyaru, yakni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan beberapa tempat ini. Sebelum wudhu, sebelum sholat, ma'akuron. Wallahu a'lam. Kuron ini nak berjima. Ya nak berjima siwakan dulu, mulut bau, masa nak cium istri marah nanti. Wa dukhuluhu li baitin, sebelum masuk rumah. Wa naumin, sebelum tidur. Wan tibahin, bangun tidur. Wa tagoyurin. Tagoyurin ini ketika mulut Anda itu berubah baunya. Ada bila-bila itu waktu mulut Anda itu macam busuk, nah itu disunahkan untuk bersiwak. Dan kadangkala siwak itu hukumnya makruh. Bila ya Habib, siwak itu hukumnya makruh lisoin ba'da zawal, untuk orang yang berpuasa setelah zawal. Kenapa? Karena kholufu fami so'im tadi itu, bahwasanya bau mulutnya orang puasa bagi Allah pahalanya lebih besar daripada kalau Anda memakai minyak wangi misik sebelum sholat Jumat. Pahalanya lebih besar itu. Dihilangkan, akhirnya Anda menghilangkan pahala. Cuma Imam Nawawi ikhtaro, kata-kata ikhtaro ini maknanya Imam Nawawi mengatakan ini yang mu'tamad, tapi daripada aspek dalil, bukan daripada aspek madhab. Imam Nawawi mengatakan ikhtaro, memilih daripada aspek dalil, memakai siwak untuk orang puasa setelah duhur, hukumnya tidak makruh, tapi mubah-mubah saja, tidak ada masalah. Kenapa? Karena Imam Nawawi merasa bahwasanya bau mulutnya orang puasa itu bukan dari mulutnya, tapi dari perutnya. Jadi walaupun Anda bersiwak, Anda membuktikan perut Anda, tapi kalau mulut Anda bermasalah, tetap mulut Anda akan bau, karena memang orang puasa itu tidak makan dan tidak minum, jadi pasti perutnya itu mengeluarkan bau yang kurang sedap. Kama qala sahibu Sofwati Zubat amastiyatu shaimin ba'da zawal fahtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Adapun bersiwak bagi orang puasa setelah zawal, setelah duhur, maka fahtira, yakni fakhtarahun Nawawi tidak makruh dan haram wisol. Wisol itu puasa tanpa berbuka, puasa 2 hari berturut-turut tanpa berbuka sama sekali. Dan kadangkala yang namanya puasa itu, yang namanya bersiwak itu hukumnya khilaful aula. Bila itu, kalau Anda itu bersiwak dengan siwak orang lain, yakni siwaknya Faiz saya pakai untuk bersiwak, geli. Itu hukumnya khilaful aula, walaupun Faiz mengizinkan. Kalau Faiz tidak mengizinkan, oh ini siwaknya Faiz, saya buat siwak, itu hukumnya haram. Kecuali untuk tabarruk, pamandub, ini siwaknya Faiz, saya minta izin ya untuk siwak dengan siwak Anda. Anda ini wali besar, saya nak bersiwak dengan Anda punya siwak. Itu untuk tabarruk, hukumnya apa? Mandub.
orang-orang ini nak tabarruk dengan siwak, nak tabarruk dengan baju, ya akhi tabarruk dengan ilmu. Dengan ilimnya para aulia. Saya tuh tengok-tengok orang-orang itu pelik ya. Ini ada, saya nak minum dengan cawannya Habib Fulan. Saya nak pakai kopiahnya Habib Fulan. Habib Fulan ada sehari-hari, dia tak pernah datang tuh. Beliau buat rohah, dia tak pernah datang. Tapi ketika meninggal, nak tabarruk dengan kopiahnya la haula. Engkau hidup, engkau tak pernah belajar. Sekarang mati, engkau nak tabarruk. Saya tengok orang-orang itu pelik, nak tabarruk dengan Ustadz Fulan. Kitab-kitab dia ada. Saya tak boleh bahasa Arab, diterjemahkan bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu. Saya malah baca la haula wala quwwata illa billah. Ya, pelik. Orang-orang zaman-zaman sekarang itu pelik. Saya kira lebih percaya hal-hal semacam itu daripada qimatul ilm. Karena itu Anda jangan terkejut kalau tengok orang-orang Islam itu kalah jauh dengan dengan orang-orang Barat. Ya, saya rasa, dan ini guru-guru saya yang mengatakan ya, bahwasanya tempat belajarnya ulama lebih afdol daripada rumahnya. Betul itu. Karena di dalam tempat belajarnya ulama itu ada rahmah yang sangat banyak turun, karena rahmahnya itu muta'adiyah. Wallahu a'lam. Haram idza kana fi siwaki ghairihi biduni idlihi wa lam ya'lam ridahu. Yani haram ketika dengan siwak orang lain, siwaknya muhsin saya pakai untuk siwak tanpa izinnya dan saya tidak tahu dia akan ridho atau tidak. Kalau muhsin ini kawan saya dah biasa dah saya buat semacam ini, atau siwak istri saya biasa dah saya buat semacam ini, tidak ada masalah. Cuma kalau saya tidak tahu dia ridho atau tidak, saya gunakan, hukumnya apa? Haram. Dan bila siwak itu disunahkan, tempatnya siwak itu di dalam wudhu dan mandi, ada khilaf. Romli mengatakan kan di sebelum wudhu disunahkan untuk siwak. Lah siwaknya itu bila sebelum membasuh tangan, menurut Imam Romli. Kan sebelum Anda wudhu itu kan disunahkan membasuh kedua tangan dulu. Kedua tangan ini adalah sunnah wudhu. Ketika Anda membasuh kedua tangan, Anda sudah berniat sunnah wudhu. Ketika Anda setelah membasuh kedua tangan Anda bersiwak, Anda tidak perlu niat lagi siwak untuk sunnah wudhu. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada sunnah wudhu. Berbeda dengan pendapatnya Imam Romli. Anda siwak sebelum membasuh tangan. Ya, lah yang namanya siwak ini bila-bila untuk wudhu, bila-bila untuk selain wudhu. Dan siwak yang Anda gunakan untuk sunnah wudhu, pahalanya berbeza dengan sunnah yang bukan untuk sunnah wudhu. Jadi ketika Anda menggunakan siwak untuk sunnah wudhu, dan itu sebelum membasuh kedua tangan, Anda perlu niat. Niat apa? Niat siwak ini untuk sunnah wudhu. Dan ini kalau Anda ikut pendapatnya Imam Romli. Maka menurut Imam Romli tempatnya adalah sebelum membasuh kedua telapak tangan. Maka diperlukan niat bahwasanya siwak yang Anda lakukan ini untuk sunnah wudhu atau untuk sunnah mandi. Adapun menurut Ibn Hajar tempatnya itu setelah membasuh kedua telapak tangan. Maka tidak diperlukan untuk niat. Karena niat sunnah wudhu yang Anda niatkan ketika membasuh kedua telapak tangan itu sudah yashmul jami' sunnatul wudhu. Wallahu a'lam. Maratibu siwak kita akan baca di kesempatan akan datang. Silahkan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Silahkan. Izin bertanya Habib. Perihal yang tadi yang mewajibkan siwak pada hari Jumat, apakah itu merupakan khususiyah pada hari Jumat saja atau gimana Habib? Memang hari Jumat itu disunahkan untuk siwak karena Anda tidak berkumpul dengan orang. Anda tidak berkumpul dengan orang. Setiap tempat yang Anda tidak berkumpul dengan orang disunahkan untuk siwak. Biar mulut tidak bau. Loh, bayangkan kalau orang-orang satu masjid semua mulutnya bau. Itu masjid atau apa itu, Masya Allah ini masjid baunya tak selesa. Setiap tempat yang ada perkumpulan, sholat jamaah, sholat Jumat disunahkan Anda itu untuk mandi, bersih-bersih, begitu pula untuk bersiwak. Wallahu a'lam. Ya, ada lagi? Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Tadi ada hadis yang menyebutkan tentang kalaulah Rasulullah itu tidak membebankan umat Rasulullah,
nescaya Nabi akan perintahkan kita untuk bersiwak setiap kali solat. Soalannya adalah untuk menghasilkan siwak ketika nak solat, adakah sebelum takbiratul ihram ataupun memadai kita bersiwak ketika wuduk? Itu saja. Tak, beda. Sholat apa namanya siwak sebelum wudhu sunnah, sebelum takbiratul ihram sunnah yang lain. Maknanya Anda kena siwak 2 kali, sebelum wudhu dan sebelum takbiratul ihram. Oke, terima kasih Habib. Sama-sama. Baik, ada soalan. Di dalam ta'liq nombor 2 halaman 72 mengatakan wa illa shalla wa ada. Apakah boleh juga airnya dibuang kemudian bertayamum? Apa itu illa shola wa ate? Itu yang mana? Halaman 72. Ta'liq, ya. Apakah juga airnya dibuang kemudian bertayamum? Tidak. Ya, ini maksudnya airnya ini ada 2 baldi. Satunya suci, satunya mutanajis. Cuma Anda nak proses ijtihad, waktunya tidak cukup. Tidak perlu dibuang. Anda langsung saja tayamum, kemudian mengulangi sholat. Lepas itu Anda ijtihad lagi. Anda ijtihad dalam keadaan waktunya itu masih panjang lagi. Tidak ada masalah itu. Cuma kalau Anda ijtihad langsung pada saat itu, sudah tak cukup waktunya. Itu saja. Berbeda dengan yang satunya itu apa itu namanya mutanajis, yang satunya itu najis itu. Ketika syaratnya tidak terpenuhi dan nak tayamum, sholat apa namanya yuriku huma sholat wa ada. Ayo. Sholat walam yu'id. Ayo. Baik, soalan seterusnya, Habib, tabaruk dengan siwak orang itu tetap manduk ke walau tanpa izin tuannya? Tidak boleh. Tabaruk dengan siwak tanpa seizin orangnya haram. Tidak boleh. Kenapa? Karena Anda menggunakan benda barang orang lain tanpa seizinnya. Assalamualaikum Habib, apa beza tidak mampu melihat dan buta dalam masalah ijtihad? Sama aja, tidak ada masalah. Tidak ada perbezaan. Tidak mampu melihat, maknanya dia tidak bisa melihat. Sekarang macam saya tidak mampu melihat. Maksudnya semacam saya ini mampu melihat. Orang buta tidak bisa melihat dan juga dikatakan tidak mampu melihat. Ada tidak bisa berijtihad. Beza lagi itu. Saya bisa melihat, maknanya saya mempunyai panca indera indera penglihatan saya masih ada, tapi saya tidak mampu untuk berijtihad. Karena mungkin saya tidak mempunyai ilmu untuk berijtihad. Itu beda lagi. Kalau saya orang yang bisa melihat, tapi saya tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad, saya boleh taklid. Tapi kalau orang buta walaupun dia bisa berijtihad, dia boleh untuk langsung taklid. Tidak mampu melihat dan buta dalam babul ijtihad, maknanya sama. Tidak berbeza. Baik, kalau terlupa bawa siwak, boleh pakai hujung lengan baju atau hujung telekung? Boleh, tidak ada masalah. Karena siwak itu kan dengan segala sesuatu yang kasar. Ujung ini tuh kasar juga. Tidak ada masalah. Ujung telekung, ujung rida, itu semuanya kasar. Tidak ada masalah. Izin bertanya Habib. Silakan. Tadi kan Antum bilang syarat wajib itu, hukum ijtihad itu wajib. Salah satunya yaitu ketika ada air yang masih diragukan, ada 2. Kalau seandainya dicampur tidak mencapai 2 qullah. Nah, itu cara memilih penyelesaiannya gimana, Bib? Apa namanya? Cara penyelesaiannya itu Anda ijtihad. Jadi ada 2 baldi. Kalau Anda campur tidak sampai 2 qullah, Anda wajib untuk berijtihad untuk menentukan mana yang suci, mana yang mutanajis. Kalau seandainya dicampur sampai 2 qullah, Anda mempunyai 2 pilihan. Anda boleh mencampurnya, Anda boleh berijtihad. Pada saat itu tidak wajib berijtihad. Jelas, Ustaz? Wadah ya, jadi ketika dicampur tidak sampai 2 qullah, Anda wajib untuk berijtihad. Semacam itu. Itu dah dipilih salah satunya apa gimana, Bib? Itu dia.
ijtihad itu nanti akan menjadikan Anda memilih salah satu. Memang ijtihad untuk memilih salah satu. Karena satunya mutanajis, satunya suci, tapi Anda tidak tahu mana yang mutanajis, mana yang suci. Kalau Anda campur tidak sampai 2 kulah, pada saat itu Anda wajib untuk berijtihad. Ijtihadnya macam mana itu? Anda menentukan, Anda tengok macam mana yang tidak ya. Anda berusaha untuk memilih salah satu mana yang suci, menentukan mana yang suci, dan ketika Anda sudah dapat, Anda wajib untuk menggunakan yang suci itu. Itu caranya, itu penyelesaiannya. Kalau seandainya ayatnya tuh kita yakin suci, tapi pada kenyataannya nggak suci, gimana, Bib? Tidak ada urusannya itu, karena fikih tidak mesti dengan kenyataan. Fikih itu cukup dengan apa yang Anda yakini saja. Walaupun kenyataannya itu tidak sesuai dengan apa yang Anda yakini. Ya itulah yang namanya ijtihad semacam itu. Kecuali kalau Anda tahu kenyataannya ya. Itu cerita lain lagi. Di dalam fikih tidak wajib Anda mengetahui kenyataan. Syukran, Habib. Apaan? Baik, soalan lagi. Apakah solat tanpa berijtihad kerana waktu tak sempat tadi maksudnya untuk hurmatul waqt? Betul, untuk hurmatul waqt. Betul. Okey, Habib, saya rasa cukup kot untuk petang ni. Oke, cukup. InsyaAllah kita jumpa lagi Kamis yang akan datang ya. Terima kasih. Kita akhiri sampai sini. Taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.